Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa? Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Karena kasih sayangnya bagi saudara dan saya, nafas kehidupan dia masih percayakan bagi kita, dan senang bila bertemu lagi pada pelajaran rohani, yaitu ringkasan sekolah sahabat pada pelajaran yang ke-6. Nah, saudara-saudara, saya bermohon kepada saudara-saudara ketika membuka channel ini, Anda boleh bagikan ke teman-teman kita yang lain, sehingga kita boleh belajar bersama-sama, menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat-ayat penunjang yang kita akan bacakan sepanjang minggu ini dalam Kisah 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-32, Yohanes 12 ayat 42 dan 43, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 45, 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Itulah ayat-ayat yang kita akan bacakan pada sepanjang minggu ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjut. Judul pelajaran kita adalah mengapa penafsiran diperlukan. Ayat tema Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, sangat luar biasa firman Tuhan pada hari ini yang memberikan motivasi bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari dalam hidup kita di dunia ini, hidup rohani kita, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Tuhan dengan iman kita. Mari, karena kita datang pada metode penafsiran, kita mencari tahu apa definisi dari ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi. Hermeneutika Alkitab adalah suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan menerjemahkan teks-teks Alkitab. Unsur penafsiran yang paling kuat adalah bahasa, karena selalu berhubungan dengan komunikasi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa sumber interpretasi firman Tuhan? Sumbernya adalah satu saja, itu adalah Alkitab sendiri. Oleh sebab itu, Alkitab yang saudara saya pegang di rumah terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama bahasa aslinya bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Aramaik. Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa Yunani, saudara-saudara. Nah, jika kita mencari penafsiran yang benar, kita harus menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Namun, saudara-saudara, ini agak repot. Barangkali saudara dan saya kurang memahami bahasa-bahasa asli Alkitab. Oleh sebab itu jangan kita ragu, karena ada terjemahan-terjemahan yang mempermudah kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan lebih mudah lagi kita menggunakan bahasa kita untuk menerjemahkan akan Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu pelajaran Alkitab dan referensi teologis selalu berhubungan dengan latar belakang praduga kita tentang sifat dunia dan sifat Allah. Penafsiran Alkitab tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu kita, atau pengalaman kita, atau pendapat kita tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu saya senang, saudara-saudara, saya berikan kesaksian sedikit sebelum kita lanjut. Pada ayah saya bersyukur karena ayah saya boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengapa sebelumnya ayah saya ini dikatakan tidak mengenal Tuhan atau hidup dalam kegelapan, saudara-saudara. Tapi dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus tahun 65, saudara-saudara. Dia rela untuk dianiaya bersama teman-temannya. Dan saudara-saudara, dalam menjalani hidup rohaninya tahun 65 sampai akhir hayatnya, saudara, rohaninya turun naik. Satu ketika dia
memberikan nasihat kepada kami anak-anak. Dia katakan, jika kalian besar, kalian membacakan firman Tuhan, jangan kalian mengerti lalu mempersulitkan atau menyulitkan orang lain untuk mengerti firman Tuhan. Mengapa? Bagi dia firman Tuhan ini sangat gampang. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ikutlah itu kata ya saya. Kalau firman Tuhan katakan jangan. Kalau firman Tuhan katakan lakukan. Itu saja konsep saya. Nah, saudara, oleh sebab itu saya bersyukur karena kami semua anak-anaknya berada dalam kebenaran Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, jangan kita menganggap remeh. Lalu saya katakan sekali lagi, jangan menggunakan akal kita untuk membenarkan firman Tuhan. Mengapa? Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kabar baiknya bahwa Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi prasangka kita terhadap firman Tuhan. Jika saudara dan saya membuka hati secara jujur kepada Roh Kudus, maka janjinya pasti dia akan mengucapkan kebenaran kepada saudara dan saya ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, ada pertanyaan yang saya mau sampaikan bagi saudara-saudara, dan pertanyaan ini saudara kita jawab secara pribadi, jawab secara jujur. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda mengenal Kristus? Kalau Anda mengenal Kristus, sudah berapa lama Anda jadi pengikut Kristus? Pertanyaan berikut, apa pengalaman Anda dibandingkan dengan pengalaman murid-murid? Saudara-saudara, mari kita jawab ya. Saya jawab untuk saya secara pribadi. Apakah Anda mengenal Kristus? Saya mengenal Kristus. Dari mana Anda mengenal Kristus? Dari membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Dari membaca firman Tuhan, membuka hati secara jujur kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus menginsafkan kebenaran tentang Allah kepada saya. Sebab itu, apakah engkau mengenal Kristus? Saya mengenal Kristus. Sudah berapa lama Anda jadi pengikut Kristus? Umur saya saat ini 46 tahun. Jadi kurang lebih 31 tahun saya sudah menjadi pengikut Kristus. Kalau dihitung dengan masa lahirnya, umur saya 46 tahun, berarti 46 tahun sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, apa pengalaman saudara? Kira-kira pengalaman saudara dengan pengalaman murid-murid saudara, pengalaman saya dengan murid-murid, atau pengalaman saudara dengan murid-murid agak beda jauh. Tapi ada kesamanya. Murid-murid mempercayai Yesus sebagai juru selamat, saya juga mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Nah, perbedaannya adalah saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid, mereka dengar secara jelas. Firman Tuhan, pelajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pelajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka, dia mengingatkan mereka bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati dan dikuburkan, dia akan bangkit, dan dia sebagai penebus dosa. Ketika pelajaran-pelajaran ini disampaikan, murid-murid dengar secara jelas. Perbedaannya saya mengetahui apa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu dari mempelajari, membaca firman Tuhan. Ya, jadi itu agak beda, saudara-saudara. Namun ini yang saya mau katakan, walaupun murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh guru mereka, namun mereka saat itu belum mengerti karena mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya. Oleh sebab itu, mengapa mereka tidak mengenal Yesus waktu Yesus bangkit? Tertulis dalam Lukas pasal 24. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Rasionalitas atau logika. Logika mereka, sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat. Ya. Mengapa perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenal Tuhan mereka, sementara berdiri di belakang mereka ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus. Namun saudara-saudara, sangat luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa. Mengapa? Dia membimbing mereka. Dia mencolekkan mata mereka sampai pada kesadaran yang utuh, sehingga dapat mengenal Tuhan mereka. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, sangat luar biasa. Jika saudara dan saya
mungkin mempunyai pengalaman seperti murid-murid, sudah sekian lama menjadi pengikut Kristus, namun tidak mengerti dan memahami. Maka Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia akan berdiri di belakang saudara dan saya. Dia akan membuka pikiran saudara dan saya. Dia mencelekkan mata saudara dan saya. Dan Dia membuat sampai kesadaran ini utuh. Dan kita akan mengenali Yesus melalui membaca firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi membuka hati secara jujur kepada firman ini. Maka Roh Kudus akan mengisyafkan kebenaran bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Tapi ini yang saya mau katakan, kita bersyukur karena kita mengenal Yesus secara benar. Itu karena anugerah yang terbesar. Jadi anugerah ketika kita mengenal Yesus. Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini saya bagi dalam dua bagian besar. Dan ini menjadi bahan perenungan bagi saudara dan saya. Yang pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman semacam apa ini, saudara? Iman adalah bukti dan jaminan kokoh bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan merupakan kenyataan. Iman awal ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, dan iman akhir itu harus sama, saudara, harus sama. Dan iman yang bertekun, yang menyenangkan hati Allah, setia sampai akhir hayat. Ya, Yesus katakan, siap bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, engkau setia mati. Iman disertai percaya, mendapatkan dan menerima janji Allah. Saudara-saudara, apa janji Allah bagi saudara-saudara dan saya jika kita beriman kepada Tuhan? Iman di dalam tindakan Allah di masa lalu. Apa tindakan Allah di masa lalu? Penciptaan. Dan ketika alam semesta diciptakan, manusia di dalam dosa, saudara-saudara, Allah tidak biarkan manusia itu. Dia harus mewahyukan kebenaran. Dia mewahyukan akan firman kepada para nabi, dan mereka menulis firman ini, dan firman ini diilhamkan di dalam kitab suci. Nah, sangat luar biasa. Yang berikut, saudara-saudara, iman di dalam tindakan Allah saat ini. Apa tindakan Allah yang saudara rasakan saat ini? Saudara-saudara, salah satu adalah nafas kehidupan. Tuhan masih percayakan bagi saudara saya. Yang berikut, saudara saya sementara bergumul menghadapi wabah yang mematikan di seluruh dunia ini. Dan yang berikut, mungkin ada saudara-saudara kita yang lain, saudara, mereka menderita. Mereka di dalam penderitaan, dalam penganiayaan, bahkan kematian sekalipun. Ya. Lalu yang berikut, iman dalam janji Allah di masa depan. Apa masa depan yang Tuhan sediakan? Tuhan sediakan bagi saudara saya keselamatan, saudara-saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus kata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, takut dan gentar. Iman disertai percaya. Ya, arti bahasa Yunani adalah iman, percaya, dan kepercayaan. Ini bukan hanya suatu peneguhan, tetapi merupakan gaya hidup, saudara-saudara. Jadi iman, percaya, dan kepercayaan, saya yakin merupakan gaya hidup saudara-saudara dan saya yang mengaku pengikut Kristus. Ya. Yang kedua, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, mari kita belajar sedikit tentang kalimat ini. Kata yang tepat menurut bahasa Yunani adalah menghampiri Allah, proskuneo. Proskomai, ya. Bukan proskuneo, proskomai. Proskomai artinya datang kepada. Tafsiran ini penting karena kalau kita gunakan terjemahan kata berpaling, maka ini seolah-olah membicarakan hal pertobatan dan keselamatan kita. Tetapi kalau kita menerima terjemahan proskomai, datang kepada, maka ayat ini membicarakan persekutuan kita dengan Allah, Allah kita,
Dan ini akan memotivasi kita terus-menerus sampai hidup kekal masuk surga. Oleh sebab itu dalam buku Ratapan, firman Tuhan berkata selalu baru tiap pagi. Jadi kita merasakan bahwa ada persekutuan datang kepada Allah. Bersekutu dengan Allah. Jadi maksud ayat ini saudara-saudara bahwa kita yang sudah selamat harus semakin meneguhkan iman kita dan semakin mencari Yesus yang akan memberikan upah keselamatan kepada saudara dan saya. Nah, selamat di sini saudara-saudara adalah selamat kapasitas kasih karunia. Belum selamat kemuliaan. Oleh sebab itu semakin hari, setiap hari, karena persekutuan kita dengan Tuhan, kita mencari Yesus yang akan memberikan upah keselamatan. Iman bukan percaya kepada yang tidak kenal. Saya percaya Allah karena saya kenal. Kenal dari mana saudara? Dari membaca firman Tuhan. Sebab melalui iman kita dapat mengetahui hal yang tidak kelihatan oleh mata kita. Dan kita harus percaya dengan Allah yang berkepribadian, tidak terbatas, dan sangat memperdulikan saudara dan saya. Sangat luar biasa saudara-saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang memperdulikan saudara dan saya. Apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita? Saya katakan waktu yang lalu saudara, beragama Alkitab tepat dan benar. Mengapa? Karena firman Tuhan mengajarkan sesuatu tepat dan benar tentang siapa Allah. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang tepat dan benar siapa Yesus Kristus. Dan kita dapat Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang tepat dan benar siapa Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah menginsafkan kebenaran kepada siapa yang membuka hati secara jujur kepada firman ini. Dan roh dan firman Tuhan mengajarkan secara tepat dan benar. Dia menunjuk siapa manusia itu sebenarnya. Dan manusia ini diciptakan dari debu, hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu apa yang perlu saudara dan saya buat? Yang perlu saudara dan saya buat tertulis di dalam firman Tuhan dalam Sakaria pasal 1 ayat yang ketiga bahagian B. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, jika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, mari bukalah hati kepada Tuhan, kembalilah kepadanya. Janji Tuhan pasti dia akan kembali kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus kami rasakan ketika kami mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon, karena kami manusia yang penuh keterbatasan, kami mohon Roh Kudus mengartikan firman yang kami bacakan, memberikan kekuatan rohani. Hamba berdoa bagi saudara kasih yang akan membuka channel ini dan belajar bersama-sama. Bapa, buka hati kami dengan tuntun dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu mengerti maksud Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk pergumulan yang kami hadapi di dunia ini, wabah yang mematikan. Bapa, kami mohon, Bapa halaukan wabah ini daripada kehidupan kami, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, orang lain, dan kami mempersiapkan diri untuk keselamatan yang tidak lama lagi. Hamba-Mu berdoa untuk para pemimpin organisasi kami, para hamba-hamba Tuhan, Bapa memberkati mereka dalam kepemimpinan mereka, karuniakan roh kearifan, bijaksana, kemampuan, kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehingga dalam kepemimpinan mereka melakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan cepat selesai, Tuhan datang selamatkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami yang bergumul sakit saat ini, dimanapun mereka berada Bapa. Kami tidak tahu sakit apa yang mereka derita, Engkau lebih mengetahui penderitaan mereka. Datang dengan kuasa ajaib, karuniakan roh sukacita bagi mereka, dan pulihkan keadaan mereka. Mereka akan pulih, kami yakin mereka juga akan berkomitmen untuk lebih setia pada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan mendengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan sudah jawab doa kami pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.